Saya akan gunakan waktu yang singkat ini untuk sharing sesuai dengan tema yang diberikan, khususnya berkenaan dengan digital ministry dan juga tentang spirituality ya, tentang pertumbuhan akan kerohanian. Ya, di dalam hal ini saya rasa yang tadi disampaikan akan pergumulan kita itu sebenarnya isunya adalah mengenai respon teologis dan budaya dan kaitannya dengan media teknologi dan juga dengan kaitan dengan kerohanian. Jadi secara teologis mungkin menjadi sebuah pergumulan ketika orang menemukan pada hari ini adanya sesuatu perkembangan media digital, teknologi yang masif sekali, yang besar sekali. Nah, sehingga itu memang secara teologis harus diresponi. Begitu. Itu sebabnya seringkali mungkin diskusi-diskusi itu belum final, sehingga ada banyak gereja yang kemudian menjadi responnya berbeda-beda. Itu jadi masalah teologis itu memang harus diselesaikan dulu gitu. Oleh sebab harus ada pendekatan teologis yang memang memadai, cukup untuk bisa menjawab bagaimana responnya begitu. Yang kedua adalah masalah budaya tadi, culture. Memang di tiap kondisi, lokasi juga pasti berbeda-beda secara budaya, baik yang di kota maupun juga yang ada di desa dan sebagainya. Itu pasti berbeda-beda. Sehingga itu theological and cultural response itu menjadi sesuatu yang memang perlu digali juga supaya bisa menemukan framework untuk bisa menjawab akan masalah perkembangan media, teknologi, dan juga khususnya digital ministry dalam prakteknya. Yang lain lagi adalah mengenai hubungannya dengan spiritual life, hubungannya dengan kerohanian. Bagaimana akhirnya keadaan ini berkaitan dengan pertumbuhan iman seseorang. Nah, dalam hal ini memang akhirnya kita lihat ada tiga aspek saya rasa yang menjadi satu yang perlu diresponi dengan serius. Pertama adalah bahwa adanya penambahan dan pemakaian digital media teknologi yang luar biasa, ada huge leaps and bounds. Jadi dalam hal ini kita lihat ini percepatannya dan penambahannya itu makin lama makin tambah besar. Artinya kita tidak bisa lari dari situasi ini. Gereja-gereja tidak bisa lari. Ya, artinya penemuan dan pemakaian teknologi ini akan semakin besar. Jadi kalau dia tidak siap untuk menjawabnya, ya makin lama makin tidak siap. Begitu. Nah, ini kan kita tahu bahwa akhirnya makin masif begitu, khususnya dengan keadaan sekarang. Bayangkan kalau di depan akan lebih masif lagi gitu. Kalau kita tidak punya respon teologis dan cultural yang cukup berkaitan dengan spiritualitas, itu akan menjadi sebuah persoalan. Yang kedua adalah efek yang terjadi. Orang-orang tidak bisa menyangkal akan terjadinya efek. Ya, yang hari ini pun kita sudah alami lah. Karena adanya digital teknologi yang luar biasa ini, sehingga nggak ada kelihatannya aspek yang tidak akan dipengaruhi, baik secara positif atau negatif. Jadi untuk mengatakan tidak mau terlibat dalam hal ini, itu sesuatu eskapisme yang tidak bisa akan bertahan begitu. Mau nggak mau akan dihadapi dan harus dijawab, harus dihadapi. Dan yang ketiga adalah mungkin menjadi masalah adalah bagaimana spiritualitas kita itu ada dan berkembang di dalam konteks tadi, konteks yang baru di era digital yang luar biasa ini. Jadi dalam hal ini mungkin menjadi masalah atau pertanyaan adalah dapatkah digital ministry yang dikerjakan oleh kita, oleh gereja-gereja itu memenuhi kebutuhan daripada spiritualitas jemaat. Apakah elemen-elemen kehidupan rohani itu bisa dipenuhi nggak dengan ini semua? Nah, saya rasa itu isu-isu yang perlu diadres secara serius dan dijawab pada akhirnya. Nah, saya loncat saja bahwa kalau kami melihatnya begini, kita perlu ada meng-create satu pathway yang seimbang. Suatu jalan yang seimbang dalam hal ini. Pertama, konsiderasinya adalah bahwa seseorang itu harus memiliki hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Dan hubungan yang dalam dengan Tuhan itu melingkupi tubuh, jiwa, dan roh orang itu. Tubuh itu meliputi juga tentu pikiran orang itu, kondisi kesehatan orang itu, dan seterusnya. Jadi tubuh, roh, dan jiwanya. Nah, dalam hal ini artinya ketika seorang berhubungan dengan Tuhan, spiritualitas itu harus menjadi spiritualitas yang utuh. Tidak bisa cuma sebagian-sebagian. Biasanya kita bicara tentang 3H, ya, 3H, head, heart, and hands. Pikiran, hati, dan juga tangan kita. Jadi
harus utuh itu semua. Itu baru kita sebutkan spiritualitas Kristen yang benar, karena dia utuh. Yang kedua adalah bahwa kita juga memahami bahwa pada akhirnya habit baru itu harusnya tercipta, tetapi habit yang sehat gitu. Tadi saya katakan di awal bahwa kita tidak bisa lari dari perkembangan-perkembangan yang ada ini. Yang bisa kita lakukan adalah tetap menciptakan sebuah habit yang healthy, yang sehat. Dan berkaitan dengan teknologi, dengan digitalisasi di mana-mana, itu sebenarnya kita harus memiliki satu worldview yang memang memadai tentang teknologi. Apa sih kata Alkitab tentang teknologi? Bagaimana orang Kristen memandang teknologi? Dan bagaimanapun kita itu harus tetap punya dominion terhadap teknologi. Kita tidak jadi budak dari teknologi. Hal yang ketiga adalah, yang perlu kita pikirkan kaitannya ini adalah pertumbuhan kerohanian seseorang itu kan terjadinya juga di dalam komunitas. Mayoritas terjadi di situ. Gitu. Jadi artinya kalau kita hanya melulu mengisi satu aspek, misalnya dengan digital ministry yang mungkin sangat akan heavily ya, sangat memberikan akan knowledge base misalnya. Itu kan hanya ngisi pikiran saja, otaknya saja gitu. Nah, apakah terjadi pertumbuhan di situ? Kalau orang itu tidak bergaul dia dengan yang lain. Sedangkan kita tahu bahwa dengan interaksi orang lain dengan orang lain, bahkan di tengah-tengah luka, kesusahan, pergumulan dengan orang lain, di situ kan orang growing gitu. Misalnya, mau growing di dalam kesabaran aja. Kalau nggak berinteraksi dengan orang lain, bagaimana? Mengasihi juga kan harus ada interaksi yang penuh. Begitu. Nah, di sini apakah digital ministry itu bisa mengisi atau bisa memenuhinya? Yang keempat adalah, isu yang harus diangkat juga adalah, apakah kita bisa memastikan bahwa digital ministry kita itu betul-betul secara positif menolong pertumbuhan jemaat gitu. Karena ada yang terjadi, riset-riset juga menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan overdosis di dalam digital ministry ini. Orang jadi nggak tumbuh gitu, karena dia jadi bingung, apalagi dengan produk-produk yang tiba-tiba jadi banyak begitu. Kalau kita bicara soal pertumbuhan iman seseorang kan jadi dari akar, dia tumbuh, lalu dia kuat, lalu dia berbuah, berdaun dan berbuah kan begitu. Ilustrasinya kan begitu. Bayangkan saja seseorang baru jadi anak Tuhan, didominir begitu banyak materi, webinar dan sebagainya. Dia itu tenggelam sendiri sebelum dia bangun. Jadi perlu ada semacam kepastian ketika kita memberikan ini, supaya betul-betul dosisnya itu, paparannya itu betul-betul memang memadai. Gitu. Nah, karena orang itu punya akses yang luas terhadap digital ministry, dari sisi edukasi di jemaat itu mungkin jadi satu persoalan juga gitu. Kalau di kelas kateksasi biasanya kita kasih basicnya dulu, lalu yang menengah, lalu lebih itu kita ada jenjangnya gitu. Nah, hal ini perlu dipikirkan juga ketika kita memberikan digital ministry yang kuat kepada jemaat. Pilihan-pilihan itu tetap harus dibantu juga gitu. Di dalam kami melakukan pembinaan, ambil contoh, itu orang-orang tuh seringkali memang sudah terpapar lah dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan saat itu gitu. Pertanyaan-pertanyaan misalnya tentang teks-teks Alkitab yang memang sebenarnya dia dengar dari orang lain, mungkin dari YouTube, dari mana, dia tanyakan, sebenarnya nggak perlu dia tahu itu sebenarnya pada saat itu misalnya. Jadi hal-hal begini mesti dipastikan bahwa digital ministry kita itu betul-betul menolong pertumbuhan jemaat, pertumbuhan imannya. Kalau enggak, itu mungkin kita istilahnya gini, anak-anak masih kecil, kita kasih vitamin yang sudah dosisnya terlalu besar, gitu. Dia nggak akan growing dengan sehat. Yang kelima adalah mengenai kesadaran penuh. Bahwa kita mengerti, bahwa kita menggunakan digital media ini untuk betul-betul secara responsibel. Kita ngerti betul-betul penggunaannya, kita ngerti limitasinya, dan kita juga mesti mengerti mengenai utilisasinya, penggunaannya yang appropriate. Nah, ini kelihatannya jadi satu challenge. Lalu yang keenam, kita juga mengerti bahwa kalau over teknologi, over dalam hal ini, itu akan menciptakan hal-hal yang negatif juga. Karena saya mau ambil contoh, saya baca satu hasil research mengenai brain, ya, mengenai otak. Ketika orang terpapar terus kepada produk-produk digital, itu otaknya itu lelah. Gitu. Dan kelelahan itu damaging sekali, dia merusak juga dalam tatanan hidupnya. Misalnya orang akan dipaksa menjadi multitasking. Itu bagus, oleh karena itu produknya
bisa menolong kita sambil kerja dan sebagainya. Tetapi di dalam riset dibuktikan bahwa kalau over multitasking itu sebenarnya produktivitasnya itu menurun begitu. Dan seterusnya ada efek-efek negatif yang sebenarnya perlu diriset dan dipelajari. Jadi mungkin juga dalam pembinaan jemaat itu mengenai digital ministry kepada mereka dalam bentuk-bentuk macam-macam, itu mungkin harus juga diimbangi dengan tadi substitusinya. Suatu substitusi supaya mereka bisa tetap menikmati hidup ini. Misalnya ada program-program walk in nature dan sebagainya, untuk mengimbangi tadi imbas dari digital ministry yang mungkin over. Dan yang ketujuh adalah mengenai konten dan time. Perlu ditetapkan sebenarnya sejauh mana konten itu. Ya, konten dan juga waktunya gitu. Dan sejauh mana sih seseorang itu perlu engage dengan produk-produk pelayanan digital, sejauh mana begitu. Nah, dia juga kan butuh waktu untuk punya God space, kita sebut ruangan untuk dia bisa bersama dengan Tuhan gitu. Tidak terinterupsi dengan begitu banyak hal. Nah, jadi dalam itu 7 hal pertimbangan.